Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dengan Sunday School Kids Worship. Wah, tapi ini bukan hari Minggu Kak Tari. Kok kita Sunday School? Kenapa ya anak-anak? Hari ini kita bersama-sama merayakan hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus. Allah mengasihi Kak Tari dan anak-anak dengan lahir ke dunia. Dan di hari Jumat Agung adalah hari di mana Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk menggantikan kita. Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita bersama-sama beribadah ya. Anak-anak, mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini bersama dengan semua anak-anak, kami dan keluarga merayakan hari Jumat Agung. Berkati ibadah kami hari ini. Tuhan menolong kami semua. Berkati kami yang melayani-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Kami mohon urapan Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama memulai Sunday School kita hari ini di episode Jumat Agung. Shalom, selamat pagi teman-teman. Shalom, selamat pagi. Oke, mari kita memulai ibadah Sunday School kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita yel-yel terlebih dahulu. Kids Worship, sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan. Ayo kita sama-sama. Oke anak-anak semuanya, kita sudah memuji Tuhan dan sekarang kita akan bersama-sama bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersama-sama menyiapkan diri kita sebagai murid Tuhan yang siap untuk belajar firman Tuhan. Ku mau jadi murid Tuhan? Silahkan anak-anak siapkan Alkitabnya. Kita mau menyanyi bersama-sama, ku mau jadi murid Tuhan. Ayo teman
teman-teman, kita mau dengar firman. Kita nyanyi Ku Mau Jadi Murid Tuhan. Mau jadi murid Tuhan, ku mau jadi murid Tuhan. Saat ini aku datang untuk dengar firman Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah, ku mau dengar firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Ku mau jadi murid Tuhan, ku mau jadi murid Tuhan. Saat ini aku datang untuk dengar firman Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah, ku mau dengar firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Oke, sekarang waktunya untuk kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan yang akan bersama-sama kita dengarkan. Anak-anak sudah siap ya? Kita mau berdoa terlebih dahulu untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Hari ini bersama dengan Kak Tari, kami anak-anak-Mu mau belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, di hari Jumat Agung ini kita masih mau belajar. Karena di hari Jumat Agung itu Tuhan Yesus ada bersama-sama juga dengan murid-muridnya ya. Kita mau belajar bersama bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan satu hal penting kepada kita. Pada saat Tuhan Yesus sebelum ditangkap, ada hal pesan penting untuk murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus mengalami penderitaan, mengalami penyalipannya. Oke, kita akan sama-sama bersama memperhatikan firman Tuhan dari Matius pasal 26. Matius 26 ayat 30 sampai 35. Kak Tari akan baca terlebih dahulu ya. Matius 26 ayat 30 sampai 35. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepada Petrus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepada Tuhan Yesus, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata sama seperti Petrus,
Aku tidak akan menyangkal Engkau Tuhan. Lalu sampailah Tuhan Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Ke suatu tempat yang bernama Getsemani, lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Siapa ya nama anak Bapak Zebedeus ya? Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus, berarti yang dibawa Petrus, Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus. Maka hati Yesus sudah mulai sedih, mulai gentar karena Tuhan tahu sebentar lagi akan ditangkap, akan dibawa dan akan disalib. Tuhan tahu, tapi anak-anak dalam kesedihannya Tuhan Yesus berkata, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku." Maka Tuhan Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Kata-kata Tuhan Yesus waktu berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya dan Tuhan mendapati mereka sedang tidur. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku?" Kata Tuhan Yesus, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, untuk kedua kalinya Tuhan Yesus pergi lagi dan berdoa. Doanya tetap sama. Apa yang diucapkan Tuhan Yesus ya? "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ketika ia kembali, Tuhan Yesus lihat lagi murid-murid sedang tidur sebab mata mereka sudah berat, ngantuk banget. Tuhan membiarkan mereka, lalu Tuhan berdoa sekali lagi. Dan sesudah itu Tuhan kembali kepada murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus berkata, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Dan saat itu juga datanglah Yudas bersama dengan orang-orang yang menangkap Tuhan Yesus. Nah, malam itu, ini peristiwanya terjadi di malam hari saat Tuhan Yesus ditangkap. Tadi ada hal penting yang Tuhan Yesus katakan kepada satu murid, yaitu leader dari para murid, pemimpin murid-murid. Siapa? Petrus, yang kita sudah belajar ya anak-anak beberapa waktu ini ya. Dalam peristiwa penangkapan Tuhan Yesus sebelumnya, Tuhan Yesus sudah tahu kalau Petrus akan menyangkal, akan tidak mengakui. Ngakunya nggak kenal tentang Tuhan, nggak kenal tentang Tuhan Yesus, nggak mengakui kalau dia muridnya juga. Aduh, sedih sekali. Tuhan Yesus sudah ingetin dia, "Petrus, malam ini semua orang akan tergoncang imannya, semua akan takut." Petrus bilang, enggak, aku enggak. Tuhan bilang, kamu nanti 3 kali menyangkali aku, enggak ngakuin aku ya. Enggak Tuhan, sekalipun harus mati, aku akan tetap ikut Engkau. Tuhan bilang apa? "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Anak-anak, kita belajar dari Petrus untuk denger-dengeran apa yang Tuhan bilang. Gak boleh sok kuat, gak boleh sok hebat.
Semua mereka tinggalin aku nggak akan Tuhan. Tuhan bilang berdoa nak, berdoa, berjaga-jaga, jangan tidur tok. Ya, kamu kalau nggak nanti tergoda sama iblis, tergoda kamu kalah dalam pencobaan. Enggak Tuhan, mereka semua pergi tapi aku enggak. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Akhirnya apa yang terjadi dengan Petrus? Di dalam Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-75, pada waktu ayam berkokok, ternyata Petrus benar-benar sudah menyangkal, sudah tidak mengakui, berkata sampai 3 kali nggak mau ngaku kalau dia muridnya Tuhan Yesus. Ya kan, malam itu juga Petrus tidak mau mengakui, Petrus takut mengakui Tuhan Yesus. Anak-anak, doa itu sangat penting. Pada malam hari sebelum Tuhan Yesus ditangkap itu, malam hari itu Tuhan Yesus pergi berdoa, minta kekuatan dari Bapa untuk bisa tetap taat. Tuhan Yesus kasih contoh untuk Kak Tari juga buat anak-anak. Kita harus banyak-banyak berdoa. Kita harus kuat berdoa. Tuhan kasih perintah, Tuhan juga ingatkan Petrus, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Anak-anak waktu mau berangkat sekolah, anak-anak berdoa. Karena dalam perjalanan itu ada godaan. Di sekolah ada pencobaan, pencobaan untuk marah, pencobaan untuk nyontek, banyak pencobaannya untuk berbohong. Anak-anak pulang ke rumah juga ada pencobaan. Anak-anak di mana saja selalu ada pencobaan, tapi Tuhan bilang berjaga-jagalah dan berdoalah. Kristus berhasil, Tuhan dikuatkan oleh Bapa, sekalipun itu sulit. Akhirnya Yesus ditangkap, dicambuk, dihina, diludahi, memikul kayu yang berat, dibawa ke bukit Golgota. Tuhan Yesus kuat, Tuhan Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Dan Tuhan berkata hari itu di Jumat yang Agung, sudah selesai. Tuhan berhasil taat melakukan tugas dari Sang Bapa. Tuhan Yesus berhasil melakukan tugasnya dalam ketaatan karena berdoa. Anak-anak, di hari Jumat Agung kita ingat pesan Tuhan Yesus ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan-Mu. Hari ini kami belajar betapa kami harus berdoa. Tuhan tolong kami ya, supaya kami selalu berjaga-jaga. Kami terus kuat berdoa. Tuhan tolong kami untuk bisa taat. Tuhan tolong kami untuk bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah memberi contoh bagi kami. Terima kasih, Tuhan sudah berdoa di Taman Getsemani dan Tuhan mendapatkan kekuatan untuk taat, mati di atas kayu salib untuk menggantikan kami, mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kiranya hari Jumat Agung ini menjadi berkat untuk semua anak-anak, menjadi berkat untuk semua keluarga, menjadi berkat bagi kami, untuk kami menjadi pemenang atas pencobaan. Tuhan berkati kami semuanya. Terima kasih hari ini kami sudah bisa beribadah kepadamu. Berkati semua anak-anak di seluruh dunia. Mereka dalam kesulitan, Tuhan berkati mereka. Tuhan tolong mereka yang ada di daerah perang. Tuhan tolong mereka yang ada di daerah bencana. Tuhan Yesus memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Jumat Agung.